Halo Sobat Psikologi, selamat datang di Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Psikologi Industri dan Organisasi merupakan cabang ilmu psikologi yang fokus pada perilaku manusia di tempat kerja, baik sebagai individu maupun dalam kelompok organisasi. Di era kerja modern saat ini, tuntutan pekerjaan semakin tinggi. Teknologi membuat kita bisa bekerja kapan saja dan di mana saja. Namun, di sisi lain, kondisi ini seringkali membuat batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi semakin kabur. Dalam kajian psikologi industri dan organisasi, work-life balance menjadi isu penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan karyawan, produktivitas kerja, serta keberlangsungan organisasi. Work-life balance bukan berarti membagi waktu secara sama rata antara kerja dan kehidupan pribadi, tetapi bagaimana individu mampu untuk mengelola peran kerja dan peran personal secara seimbang, tanpa saling mengganggu. Dalam psikologi industri dan organisasi, work-life balance diartikan sebagai kondisi ketika seseorang mampu untuk memenuhi tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi secara seimbang tanpa mengalami tekanan berlebihan. Tantangan ini semakin besar di era digital, di mana teknologi membuat kita selalu terhubung. Kantor tak punya batas, bisa berada di ruang tamu, di tempat tidur, bahkan di genggaman tangan. Berdasarkan survei dari Kata Data Insight Center pada tahun 2024, sebanyak 63 karyawan di Indonesia mengaku sulit untuk memisahkan waktu kerja dan kehidupan pribadi. Sebagian besar mereka selalu merasa on call, bahkan di luar jam kerja. Dalam konteks global, World Health Organization juga telah mengklasifikasikan burnout sebagai fenomena kerja yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas. Ketika ketidakseimbangan tidak tercapai, dampaknya tidak hanya pada tubuh, tapi juga pada pikiran. Secara psikologis, individu bisa mengalami stres kronis, kehilangan motivasi, bahkan mengalami emotional exhaustion. Dalam jangka panjang juga hal ini menurunkan kepuasan kerja dan menimbulkan keinginan untuk keluar dari pekerjaan. Dari sisi organisasi pula, ketidakseimbangan ini menurunkan produktivitas, meningkatkan absensi karyawan, dan melemahkannya loyalitas dari karyawan. Maka, work-life balance bukan sekedar urusan pribadi, tapi juga strategi penting bagi keberlangsungan perusahaan. Work-life balance digambarkan sebagai keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ketika seorang karyawan yang sejahtera secara mental dan emosionalnya cenderung akan bekerja dengan lebih tenang, fokus, dan memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi. Selanjutnya, kesejahteraan juga yang baik akan meningkatkan produktivitas karyawan. Pada akhirnya, produktivitas yang meningkat secara kolektif akan berdampak pada kinerja organisasi. Organisasi juga akan lebih menjadi stabil, target kerja lebih mudah tercapai, dan kualitas hasil kerja meningkat. Jam kerja yang terlalu panjang, tuntutan pekerjaan yang berlebihan, serta minimnya waktu istirahat dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental. Budaya kerja yang menuntut karyawan selalu siap lembur dianggap hal biasa, tetapi dalam jangka panjang, budaya seperti ini meningkatkan resiko stres kronis dan burnout. Selain itu, terdapat kebijakan yang kurang fleksibel. Akibat dari kombinasi faktor-faktor tersebut, karyawan berpotensi mengalami penurunan kesehatan mental, motivasi kerja yang menurun, serta kepuasan kerja yang rendah. Berikut peran penting organisasi dalam work-life balance bagi karyawan. Yang pertama, adanya fleksibilitas kerja. Organisasi dapat memberikan pengaturan kerja yang lebih fleksibel, seperti jam kerja yang tidak kaku, sistem kerja yang hybrid, atau work from home. Yang kedua, ada cuti dan istirahat. Pemberian hak cuti yang memadai serta mendorong karyawan untuk benar-benar memanfaatkan waktu istirahat yang sangat penting. Poin ketiga, ada dukungan kesehatan mental. Organisasi dapat menyediakan layanan konseling, program kesejahteraan psikologis, atau menciptakan lingkungan kerja yang terbuka terhadap isu kesehatan mental. Melalui ketiga peran tersebut, organisasi tidak hanya membantu karyawan mencapai keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Pada bagian kesimpulan ini, dapat kita pahami bahwa keseimbangan antara jam dan beban kerja memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kondisi kerja yang sehat.
Ketika jam kerja dan beban kerja berada dalam kondisi seimbang, karyawan tidak hanya mampu menyelesaikan tugas dengan baik, tetapi juga tetap memiliki ruang untuk beristirahat dan menjalani kehidupan pribadi. Keseimbangan ini berdampak langsung pada kesehatan fisik dan mental karyawan. Karyawan yang sehat secara psikologis cenderung lebih fokus, termotivasi, dan memiliki energi kerja yang stabil. Hal ini kemudian berpengaruh pada kinerja individu, di mana produktivitas dan kualitas kerja dapat meningkat secara berkelanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa work-life balance bukanlah sekedar kebutuhan individu, melainkan juga merupakan investasi penting bagi organisasi. Keseimbangan kerja yang baik akan menciptakan karyawan yang sehat, produktif, dan berkontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Sekian dari penjelasan mengenai work-life balance. Terima kasih.